Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah aljabar abstrak. Kali ini membahas tentang pemetaan pada ring. Salah satunya adalah homomorfisme. Nanti kita lanjutkan dengan isomorfisme. Kita mulai dari definisi dulu. Homomorfisme, ya. Definisinya misalkan R dan S masing-masing adalah ring. Fungsi f dari memetakan R ke S disebut homomorfisme jika FA plus B sama dengan FA tambah FB dan FAB sama dengan FA kali FB untuk setiap A dan B anggota ring R. Harap diingat bahwa ini penjumlahan di sini berada di R. Sementara jumlah di sini adalah operasi penjumlahan pada S. R dan S itu adalah ring yang berbeda, bisa ring yang berbeda, sehingga kemungkinan aturan penjumlahannya juga beda. Begitupun dalam perkalian. Ini AB di sini, A kali B kalinya berarti ada di R, operasi pada R. Sementara FA kali FB perkaliannya itu ada di S. Ilustrasinya seperti ini, ada A dan B anggota R. Peta dari A adalah FA dan peta dari B adalah FB. Penjumlahannya adalah C, maka di sini penjumlahan penjumlahan dari FA dan FB juga sama dengan FC. Begitupun kalau ini saya ganti dengan perkalian, ini saya ganti perkalian, seperti ini pula yang berlaku. Maka yang seperti itu disebut homomorfisme. Jadi fungsinya disebut homomorfisme. Nah, ini contohnya, fungsi f dari Z ke Zn dengan rumus FA sama dengan kelas kongruen A adalah homomorfisme. Buktinya sederhana, kita ambil A dan B anggota Z, maka FA plus B sama dengan kelas kongruen A plus B sesuai dengan definisi fungsinya ya, atau rumus fungsinya. Dan berdasarkan definisi kelas kongruen, ini tuh adalah kelas kongruen A ditambah kelas kongruen B. Masih ingat ya notasi ini? Waktu kita membahas modulo, kemudian membahas kelas kongruen dan aritmatika modular. Kemudian kelas kongruen A sesuai dengan rumus fungsinya adalah FA dan kelas kongruen B sama dengan FB. Nah, ini penjumlahan. Lihat, ini operasi jumlah pada Z, ini operasi jumlah pada Zn. Begitupun perkaliannya, FAB sama dengan kelas kongruen AB sama dengan, berdasarkan definisi perkalian kelas kongruen A dikali kelas kongruen B sama dengan FA dikali FB. Oh, ini ada yang salah ini. Mana tadi ya? Ini sudah di sini FB ya. Oh, sudah ya, FA tambah FB. Ini yang salah. Oh, yang keduanya nih. Oke. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, contoh yang lainnya, fungsi G atau pemetaan G dari Z12 ke Z3 cross Z4. Jadi anggotanya A, B, di mana A-nya anggota Z3 dan B-nya anggota Z4. Rumus pemetaannya atau fungsinya adalah G kelas kongruen A sama dengan dalam kurung kelas kongruen A pada modulo 3 dan kelas kongruen A pada modulo 4. Pada N sama dengan 4 gitu ya. Jadi ini pasangan terurut. Itu juga adalah homomorfisme. Ini cara membuktikannya. Ambil A dan B anggota Z12, maka ini masih berada di Z12. Kita operasikan dulu, masih di Z12 sesuai dengan definisi ya. Tapi di sini tambahnya sudah saya samakan saja, tidak menggunakan ini lagi ya. Nah, tapi harus diingat bahwa ada perbedaan sebetulnya. Kemudian sesuai dengan dari baris kedua ini ke baris ketiga, sesuai dengan definisi atau rumus fungsinya, maka ini menjadi A plus B modulo 3 ya. Kelas kongruen A plus B untuk N sama dengan 3, kelas kongruen A plus B untuk N sama dengan 4 ya, modulo 4. Kemudian sebagaimana definisi penjumlahan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah definisi penjumlahan pasangan terurut. Jadi kan ini sama saja dengan seperti ini. Jadi A tambah B jadi begini ya. Kemudian A ditambah B pada modulo 4.
seperti ini. Sehingga oh ini belum dilanjutkan ya. Dari sini kita peroleh ditulis sendiri aja, sama dengan G kelas kongruen A 12 gitu ya, ditambah G dalam kurung kelas kongruen 12 tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama, memperhatikan definisi perkalian modulo, kemudian perkalian pasangan terurut. Hanya saja ini belum lengkap ya. Oke, kalau gitu saya lengkapi saja supaya enak dilihatnya. Nah, ini sama dengan ini saja, di copy gitu ya. Kemudian sama dengan dikali gitu. Jadi ini B isinya, yang ini isinya A gitu ya. Nah, seperti ini. Oh, ini kurungnya harusnya ada lagi satu. Nah, begitu. Nah, seperti itu hasilnya ya. Begitupun yang penjumlahan tadi tinggal diganti saja, ini ada tambah, ini ada tambah. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Ini sifat-sifat homomorfisme. Misalkan F dari R ke S adalah homomorfisme ring, maka 0R dipasangkan dengan 0 di S. Kemudian F negatif A sama dengan negatif FA, atau F lawan dari A sama dengan lawan dari FA untuk setiap A anggota R. Dan jika R dan S ini mempunyai identitas dan kemudian F-nya adalah homomorfisme yang surjektif, maka F1R identitas di R akan dipasangkan dengan identitas di S. Jadi ini memberikan cara kepada kita bagaimana menyusun sebuah homomorfisme. Ini buktinya, saya tulis langsung aja sekaligus. Pertama, jelas ya, 0R tambah 0R itu sama dengan 0R. Kemudian karena F-nya homomorfisme, maka F0R ditambah F0R sama dengan F0R ditambah F0R. Ini akibat homomorfisme. Gitu ya. Tapi karena 0R sama dengan 0R ditambah 0R, berarti F0R sama dengan F dalam kurung 0R tambah 0R. Dan ini adanya di S nih. Jadi kalau saya tambahkan 0 dengan 0 di S, ya sama dengan ini. Sama dengan ini. Kemudian kita gunakan aturan pencoretan yang dulu kita bahas di sifat-sifat ring. Jadi F0R ini coret, yang ini juga coret, maka yang tersisa F0R sama dengan 0S. Kemudian yang kedua, misalkan A anggota R, maka FA dikurangi A sama dengan definisi pengurangan ya, A tambah negatif A. Karena F-nya homomorfisme, maka FA ditambah F negatif A atau lawan dari A. Ya. Nah, A dikurangi A itu kan 0. Gitu ya. Jadi FA kurangi A sama dengan F0, dan F0R ini A-nya kan anggota R, maka 0-nya juga di R. Maka F0R itu sama dengan 0S. Gitu ya. Dengan demikian, FA ditambah FAR ini tadi yang sama dengan FA kurangi A, FA kurangi A-nya sama dengan 0S. Jadi ini pakai sifat distributif, kita peroleh FA ditambah F lawan dari A sama dengan 0S. Berdasarkan teorema yang sudah kita bahas pada sifat-sifat ring, kita peroleh bahwa F lawan dari A sama dengan negatif FA. Kemudian yang ketiga, karena F-nya itu surjektif, maka terdapat B anggota R. Ini kalau tidak surjektif belum tentu berlaku ini. Sehingga FB itu sama dengan 1S. Artinya semua pasangan di S punya, semua anggota di S punya pasangan di R. Gitu ya, termasuk satu ini.
Nah, sekarang kita cek F1R, kita lanjutkan ya. F1R bisa kita tulis sebagai F1R dikali 1S. Karena dia identitas, ya ini sama aja dengan ini kan. Kemudian sama dengan F1R, tapi 1S-nya itu sama dengan FB. Karena F-nya homomorfisme, maka jadi seperti ini. Membacanya dari kanan ke kiri ya, pada saat definisi homomorfisme. 1R dikali B itu sama dengan B. Dan FB-nya, lihat ini, sama dengan 1S. Berarti kalau gitu, F1R sama dengan 1S. Jadi terbukti ya. Kemudian berikutnya ada istilah kernel. Misalkan F memetakan dari R ke S, memetakan R ke S adalah homomorfisme ring. Kernel F adalah himpunan yang bentuknya begini. Semua anggota R yang pasangan di S-nya 0. Jadi FA sama dengan 0S. Itu kernel ya. Nah, lihat contoh pada sebelumnya, contoh sebelumnya dengan fungsi seperti ini, maka kelipatan kelipatan N maksudnya. Aduh, banyak salah, maaf. Ini tadi ya. Harusnya ini tuh bukan 6, saya tadinya mau ngasih contoh yang konkret, jadi NK gitu ya. Jadi untuk homomorfisme F ini anggota kernelnya adalah kelipatan N. Kalau N nya ini 6, ya berarti ini kelipatan 6, pasti 6 pasangkan dengan 0 kan, 0 di Z6 itu. Kemudian 12, negatif 6, 18, pasangannya 0. Maka dia adalah kernelnya. Pada contoh berikutnya, kernel G-nya, lihat rumusnya seperti ini. Itu hanya satu saja yang dipasangkan dengan 0,0, yaitu 0 di 12. Gitu ya. 0,12 dipasangkan dengan 0. Jadi kernelnya hanya satu anggotanya, satu buah. Nah, ini terjadi karena G-nya itu nanti dibahas adalah injektif. Nah, ini contoh soalnya. Nanti saya kerjakan nomor 1, nomor 2 dan 3-nya dikerjakan pada diskusi ya. Jadi kernel itu, misalnya kernelnya K itu adalah subring dari R gitu ya. Oke, sekarang pakai kotretan seperti ini aja. Jadi kita akan buktikan bahwa K, jangan merah lah, yang isinya A anggota R ring, di mana FA nya sama dengan 0 di S adalah sub atau sub ring dari R. Dari sini jelas bahwa berdasarkan sifat homomorfisme bahwa F0R itu kan sama dengan 0S. Jadi paling tidak si K ini akibatnya 0R itu anggota K. Dengan demikian K-nya itu tidak kosong. Itu ya. Yang berikutnya adalah dari sini kita tahu bahwa K-nya adalah himpunan bagian dari R. Karena syarat anggota K dia harus syaratnya adalah dia harus anggota R. Nah, sekarang kita tunjukkan, ambil A dan B anggota R. Kita tunjukkan, akan ditunjukkan A kurangi B anggota R. Ingat ya, menggunakan teorema. Bagaimana cara menunjukkan bahwa A kurangi B itu anggota R? Kok anggota R sih? Anggota K gitu ya, anggota K. Caranya ya pasangan ini harus 0S ya. Kalau gitu kita tuliskan di sini A kurangi B sama dengan F, supaya agak panjang dikit gitu kan ya definisinya, F A ditambah F negatif B, dan ini sama dengan FA dikurangi FB. Lihat A nya anggota K, ada yang salah lagi,
F-nya anggota K, ya. Kalau F-nya anggota K, maka FA-nya pasti 0. Lihat di sini ya. B juga anggota K, maka FB-nya pasti 0. Sehingga ini 0R. Jadi A kurangi B anggota K. Nah, sekarang tinggal kita tunjukkan satu lagi perkaliannya. Ya, ini yang pertama tadi. Yang kedua, sama, ambil A dan B anggota K, akan ditunjukkan A kali B anggota K. Ya, caranya seperti itu. F A kali B, karena F-nya homomorfisme, ini kan FA kali FB sama dengan 0R kali 0R, dan ini sama dengan 0R. Jadi kalau begitu A kali B anggota K, ya. Jadi berdasarkan ada 4 tadi ya. Dengan demikian K adalah subring dari R. Oke, terbukti ya. Saya cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.